Isti ramean boleh? Hari ini Nah. sebenarnya kami itu sudah hadir ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.30. Nah, kami sudah antri, ini kan gedung baru, sehingga kami perlu menyesuaikan. Nah, ternyata ruang absensi itu kan di depan. Kami sudah antri, kemudian kami mau absen. Kami cek bahwa ternyata kuasa hukum para tergugat sudah absen. Nah, berhubung saksi kami yang kami mau hadirkan dalam perjalanan, ya, kami sampaikan ke petugas, kami perlu absen apa tidak? Nah, disampaikan petugas, tidak usah bang, yang penting abang sudah hadir di sini, ya. Nanti saya informasikan ke dalam. Abang kan nunggu saksi. Nah, itulah kenapa kami tidak melakukan absen, menunggu saksi. Nah, kemudian saksi kami tiba sekitar 10 berapa? 10.30 ya kan? Nah, ketika kami masuk dalam ruang sidang, kami kaget. Media-media menyampaikan bahwa sidangnya sudah selesai. Loh, ini kan gak fair. Gimana? Kita ini kan mau memperjuangkan rasa keadilan, tapi dalam memberikan toleransi waktu, kenapa ini majelis ini tidak memberikan rasa keadilan itu? Kami bukan mengulur waktu, kami tepat waktu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian tadi kami di ruang, ya, karena ada persidangan yang sedang berjalan yang menghadirkan cukup banyak saksi, ya, kami menunggu dengan baik di dalam ruangan persidangan sekitar 2 jam ya, 2 jam ya. Nah, kami menunggu dengan sabar. Nah, setelah kami menunggu dengan sabar selesai persidangan perkara lain dengan agenda keterangan saksi, ya, kami menyampaikan bahwa izin majelis bahwa kami ingin menyampaikan beberapa hal dalam perkara nomor 1000. Izin minta waktunya kurang lebih 5 menit. Nah, tapi ketua majelis langsung buru-buru keluar, ya, dengan alasan katanya mau sholat. Oleh karena itu, ya, selesai jam istirahat isoma, kami masih menunggu untuk mendengarkan keterangan langsung, ya, dari majelis hakim perkara nomor 1000. Dan kami berharap, ya, jangan begitulah, kasih kami waktu sehingga kami bisa menyampaikan, para saksi kami menyampaikan keterangannya sesuai dengan alat bukti yang sudah kami hadirkan untuk mendukung posita dan petitum kami dalam gugatan. Gitu. Ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan apa? Baik, pertanyaan lain. Pak, tadi kan ada dokter Oki juga yang dihadirkan, tapi akhirnya tidak jadi bersidang. Apakah nanti minggu depan masih ada kemungkinan dokter Oki dihadirkan atau seperti apa? Ya, jadi gini ya, saya tegaskan lagi ini ya. Ini pengadilan ada apa juga nih sebenarnya. Kita ini 9.30 sudah sampai di pengadilan. Oke? 9.30 kami melapor ke petugas pengadilan. Pak, kami pihak penggugat hadir, ya, untuk menghadiri persidangan. Oke. Mohon untuk dicatatkan dan kami menitipkan pesan, disampaikan bahwa saksi kami itu lagi dalam perjalanan. Tolong disampaikan kepada panitera perkara nomor 1000. Mereka bilang, petugas bilang, ya udah, nanti kami lapor, sampaikan, gitu kan. Nah, ketika kami sampai di sini jam 10 lebih 5 menit jam 10 lebih 10 menit dapat kabar persidangan sudah selesai, ya. Nah, ini ada apa gitu loh, ya. Satu, ya, kalau kita pakai alasan bahwa harus on time, kemarin juga pihak tergugat datang tidak on time, tetap ditunggu di persidangan. Ini hari ini banyak yang protes karena banyak yang ditinggal sidang, padahal itu cuma spare waktu sedikit aja gitu. Apalagi kami dalam konteks ini tidak pernah terlambat. Tidak terlambat, ya, kami di sini tidak terlambat. Oke, yang kedua terkait dengan pertanyaan tadi itu Oki sama yang lain-lain itu kami hadirkan untuk menjadi saksi di sini. Itulah kenapa kami bilang ini orang-orang saksi ini kan ada kerjaan pagi, ya. Mereka urusin dulu kerjaan pagi, lapor dulu, ya. Kalau yang Oki ada urusan di pihak kepolisian, kita hargai itu, makanya kita sampaikan.
ke pengadilan, ke petugas pengadilan bahwa kami sudah hadir, kuasa dari tergugat sudah hadir, penggugat sudah hadir, ya. Tapi kami menyampaikan pesan bahwa kami sedang menunggu saksi kami perjalanan ke sini, gitu. Ini tidak disampaikan sama petugas ke majelis atau panitranya, gitu. Sehingga kami sekarang mengalami hal-hal yang tidak adil di sini, gitu loh. Ditinggal begitu saja tanpa ada konfirmasi. Biasanya kan dikonfirmasi dulu, panggil atau dibilang oke, kita kasih waktu 10-20 menit untuk menunggu pihak tergugat, penggugat, gitu. Ini nggak ada sama sekali, gitu loh. Dan kami itu standby di sini, kami tidak mendengar apa-apa panggilan itu. Itu yang kami sesalkan dari tindakan majelis ini, ya, gitu. Bang, jadi minggu depan tetap dari pembuktian dari pihak Nikita Mirzani atau sudah memang? Nah, ini yang belum ada kepastian. Makanya tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa kita ini mau meminta konfirmasi langsung ke majelisnya. Nah, harapan kita, ya, ini kan bukan kesalahan yang memang dari kami, gitu loh, ya. Kami disuruh standby, dibilang jam 10, setengah 10 kita sudah di sini, gitu. Jadi bukan kesalahan dari kami lalu kemudian kami mendapat ketidakadilan seperti ini, gitu loh. Ini sama dengan menutup ruang hukum atau ruang publik terkait dengan pencari keadilan. Ya begitu. Ada yang lain? Berarti belum bisa dipastikan ya? Dan Belum, tunggu konfirmasi dulu. Dan upaya apa nih kalau misal emang minggu depan saksinya si pihak lawan yang bakalan Yang jelas begini, kami kan tidak akan tinggal diam terhadap hal ini, ya. Kami juga akan melakukan, kalau itu nanti akan kita diskusikan sama tim, apakah ada tindakan hukum atau upaya hukum yang akan kami lakukan terhadap proses hukum ini. Kasasi kan sudah putus, cuman kita belum dapat putusannya, belum tahu apa isi pertimbangannya, belum tahu apa yang disampaikan oleh hakim kasasi dalam putusan itu, ya. Jadi belum bisa berstatement banyak sih, tapi teman-teman media kan tahu kasasi ditolak, kasasi jaksa ditolak, kasasi Nikita dan Mail ditolak. Apa isinya kita belum tahu, sampai hari ini belum terima. Mungkin beberapa waktu lalu Kaniki juga lewat admin ya di Instagram membandingkan kasusnya dengan kasus Ronald Tanur, gimana Bang? Yang mana? Yang Ronald Tanur cepat banget diputus kasasinya, sementara dia lama. Putusan cepat. Iya. Nah iya, itu kan menjadi pertanyaan kita juga. Kalau di keterangannya itu, ini surat yang kami dapat, ya, dari Mahkamah Agung, ya. Dari Mahkamah Agung surat kita dapat karena kami bersurat nih, dibalas sama Mahkamah Agung, Pak. Untuk putusan itu belum bisa dikeluarkan, tapi mereka memberikan surat. Di situ tercatat, ya, pendistribusian berkas perkara tanggal 12 Maret, tanggal 13 Maret putus. Nah, ini juga rada bingung kita kan, agak sehari gitu. Sementara kita tahu ini perkara di Mahkamah Agung, perkara di seluruh Indonesia, gitu. Nah, perkara pembunuhan Ronald Tanur dari banding itu waktunya lama, 40 hari diperiksa sama hakim. Betul. Nah, ini kasus yang kompleks, ya, TPPU atau pelanggaran undang-undang ITE, gitu. Tapi dalam waktu 1 hari diputus oleh hakim kasasi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan serius dari kita, ini ada apa? Waktu memutus perkara 1 hari, gitu. Kita tahu berkasnya segini tebalnya, berkas perkara, gitu loh, ya. Ada rencana mau ke MA atau seperti apa gitu nggak? Kalau rencana mau ke sana ada, cuman ya belum tahu agendanya kapan. Untuk Kaniki sendiri kondisinya sekarang seperti apa sih? Kabarnya kan sempat giginya sakit lagi waktu itu. Kondisinya waktu itu memang sakit, beliau sakit, dan terakhir itu sempat kami mendampingi untuk dibawa ke rumah sakit, ya, rumah sakit. Nah, setelah itu agak membaik, kemudian lagi ada kondisinya ngedrop lagi sekarang. Mungkin kondisinya ngedrop, apa yang dirasa sama Kaniki mungkin? Nggak tahu saya perasaannya Niki itu apa, saya nggak tahu. Nggak mungkin keluhannya atau apa, kan bilang tadi ngedrop kan? Sakit dia, yang seperti yang udah yang sidang kemarin, ini tulang belakangnya sakit, ya,
giginya sakit karena itu ada pecah implan apa di bagian giginya, terus apa mungkin karena tidur di sana ini kan, jadi belakangnya itu tulang bergeser. Bang, mungkin ada cerita-cerita perihal anak-anaknya gitu. Nggak ada cerita. Nggak cukup. Belum ya? akan mengajukan PK. PK mungkin loh depannya. Masih dipikirkan, tapi persisnya begini ya, PK menurut di kita itu masih dipikirkan apakah diambil atau tidak dalam konteks ini. Karena apa? Kita tahu bersama bahwa di persidangan sebelumnya di pengadilan ini bukti kurang apa sih gitu. Jadi keadilan ini seolah-olah memang susah dicari lah ya buat kita ini. Fakta persidangan menunjukkan adanya serangkaian peristiwa terkait hubungan hukum keperdataan ya. Lalu kemudian kita tahu bersama di persidangan itu diakui bahwa itu adalah sebuah kesepakatan oleh RG dan suaminya. Nah, kan fakta sudah seterang ini ya, tapi masih dibuat kabur aja ini sama pengadilan Mahkamah Agung. Nah, makanya masih dalam proses dipikirkan. Cukup lah ya. Terima kasih.